Halo guys, kawan Sound and Machine. Perkenalkan, kali ini gue Rehan Apriyatama. Dan pada kesempatan kali ini gue sedang berada di Final Inspection Audio di Guntur Tebet, Jakarta Selatan. Pada kali ini ada mobil yang beda banget guys. Ini tuh mobilnya tuh mobil listrik. Tapi tuh kalau mobil listrik kayak misalnya Ioniq 5, Wuling REV itu kan udah biasa. Nah ini ada satu yang menarik banget nih. Dan hasil audionya tuh bukan kaleng-kaleng bosku. Keren. Itu pasti audionya suaranya syahdu banget. Penasaran mau tahu mobilnya apa? Mari kita lihat langsung. Oke kok. Halo. Selamat pagi. Ya, bisa langsung pakai mic-nya. Ini sudah nyala? Sudah. Pak Dika, saya boleh tanya, ini mobil apa yang setelah di-upgrade audionya, Pak? Mobilnya Lexus UX 300e. Jadi mobil listrik. Mobil listrik. Oke, baik. Ini masih baru berarti ya? Baru. Mobilnya masih, ini platnya masih plat sementara. Oh, fresh from the oven. Iya, betul. Oke. Ini basic audionya benarkah ini dari Mark Levinson? Betul, betul. Ini dari Mark Levinson, aslinya sudah bagus ya. Cuma kita perbagus lagi lah, gitu. Kita upgrade lagi, gitu. Oke, luar biasa. Berarti audionya tuh kalau udah bagus, harus bagus banget, harus perfect berarti ya? Kebetulan pemilik mobilnya sangat suka musik. Dan kan kalau selalu tidak ada batasan ya, selalu bisa aja di-upgrade terus. Jadi mau yang lebih lagi gitu. Jadi walaupun standarnya sudah Mark Levinson, mau yang di-upgrade lagi gitu. Oke, baik Pak. Ini berarti audionya tuh benar-benar udah spek rata kanan berarti istilahnya ya. Ya, kalau ini anak sudah cukup tinggi lah spek di audionya, upgrade-nya gitu. Baik Pak, kita lihat langsung yuk. Boleh? Isinya seperti boleh. apa? Ya, boleh. Kita lihat langsung. Sekilas tampak rapih ya guys. Nah, Pak Dika, saya mau nanya, ini tema garis besarnya dari audio UX 300 elektrik ini apa ya? Kalau secara tema, saya berusaha bikin OEM look. Jadi sebisa mungkin tampilannya seperti originalnya. Walaupun itu tidak ada permintaan khusus dari pemilik, tapi saya biasanya kalau sebisa mungkin kita bikin OEM look. Oke. OEM look itu seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu udah dijelaskan. Jadi secara tampilan tidak berubah dibandingkan dengan aslinya. Kayak seperti ini kalau dilihat ya seperti nggak ada apa-apa gitu. Seperti kelihatannya ya original aja gitu. Padahal kalau kita buka di bawahnya itu perangkatnya sudah ada tambahan gitu. Baik Pak. Nah ini kita lihat nih isinya kayak gimana sih? Ini kan kelihatan bersih banget nih. Bener-bener rapih, jali. Nah, kita lihat di dalamnya ini ada apa aja nih. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Wow, luar biasa. Pak, ini boleh tahu produknya nih luar biasa semua nih. Produknya nih keren-keren semua nih. Pak, boleh dijelaskan produknya apa saja yang jadi, terpasang? Yang pertama ini ada prosesor amplifier dari Alpine. Ini tipe tertingginya dari Alpine Status HDPD 90. Ini sebagai prosesor dan amplifier. Jadi dia yang memberikan tenaga ke semua speakernya. Lalu ada monoblock untuk mendrive dua subwoofer 10 inch ini. Subwoofernya dari Audison APS 10D. Wah, keren banget itu subwoofernya guys. Itu. Oke, baik Pak. Nah, kalau dari segi elektrikal, apakah ini sudah disesuaikan kembali atau dibuat jalurnya lagi, Pak? Semua sistem kelistrikan kita tarik baru, dan ini kita juga memilih perangkatnya yang sederhana supaya tidak terlalu boros listrik, jadi tidak mengurangi daya dari si mobilnya. Oke, baik. Berarti tetap fungsi tapi audio tetap maksimal berarti. Betul, ya? jadi audionya maksimal itu. Tapi tidak mengurangi fungsi asli mobilnya. Gitu. Jadi tidak mengurangi kilometer si mobil lah ibaratnya. Gitu. Berarti ini ibaratnya kalau misalnya range-nya 300-400 kilo berarti tetap sama. Betul. Ya? Tidak ada perubahan. Kemarin kalau kita cek sih dia tidak berubah setelah sebelum dan sesudah dipasang audio, range di kilometer di dashboardnya tidak berubah. Wah, itu keren nih, bener-bener nih guys. Gitu. Nah guys, tadi ini penjelasannya tuh luar biasa banget guys dari Pak Dika. Ini kalau misalnya kita biasa lihat ada Ioniq, ada REV, ada Tesla, ada mobil-mobil listrik lain yang audionya dimaksimalin itu udah biasa. Tapi ini nih mungkin pertama kali di Indonesia ya. Nah, ini nih tadi ada suatu edukasi yang sangat menarik dari Pak Dika bahwa tatanan audio mobil listrik itu masih sangat bisa untuk dimaksimalkan teman-teman.
tanpa mengurangi range dari mobil listrik itu sendiri. Bahkan Pak Andika sudah menyesuaikan bagaimana caranya semua itu berfungsi dengan baik. Nah, ini luar biasa. Salah satu contohnya ada pada Lexus UX 300 Electric. Nah, Pak Andika, saya boleh nanya, ini kan mobil dimensinya lumayan kecil ya, agak minimalis banget. Nah, apakah ada tantangan tersendiri untuk merancang audio dari Lexus UX 300 Electric ini? Tantangan yang pertama ini karena mobil ini masih baru dan saya belum dapat referensi dari mana-mana untuk yang bahkan di luar negeri pun saya kesulitan mencari orang yang sudah pernah upgrade mobil ini. Kalau mobil lain seperti Ioniq atau Tesla bahkan itu di luar negeri banyak yang sudah upgrade gitu. Jadi ketika kita mengerjakan mobil tersebut ada referensinya lah, ada bantuannya gitu. Sedangkan mobil ini tuh kita benar-benar blank lah, kosong sama sekali. Jadi kesulitan pertama itu ya ketika mobil ini datang kita harus periksa dulu sistem kelistrikannya, sistem originalnya seperti apa, dimensi speakernya seperti apa. Nah baru kita coba cari yang produk-produk yang sesuai untuk mobil ini gitu. Itu sih yang tersulit untuk kita dan kita tidak tahu penempatan produk-produknya tadinya di mana gitu. Ya itu yang kita cari tahu di awal gitu. Itu yang memakan waktu lah gitu sebetulnya sih. Oke Pak, kalau dalam hal ini berarti buku panduan manualnya kurang lebih itu benar-benar tidak ada sama sekali dari secara internasional? Saya nggak ketemu. Nah, jadi kebetulan ya kita membandingkan dengan Lexus yang serupa aja sih gitu. Nah, dengan Lexus yang serupa, walaupun sistemnya tidak sama persis ya, itu jadi panduan kita sebelum mengerjakan gitu. Oke, baik. Luar biasa. Berarti ini keren banget sih, tapi dari hasilnya tuh luar biasa dan kalau dilihat sih benar-benar kelihatan sangat bersih. Ini benar-benar totally audionya juga suaranya pastinya sangat top banget ini nih. Nah, itu dia tadi guys saran dari Pak Andika untuk memodifikasi audio dari mobil listrik. Nah, kan dari segi penampilan estetika tuh kan terlihat OEM look. Nah, Pak, boleh lihat ya? Kita lihat hasil dari audio dan suaranya. Boleh. Yuk, silakan masuk ke dalam. Ini saya tutup ya. Siap. Ya, silakan. Ini nih, nah ini sekarang kita lihat dari head unit dari Lexus UX 300-nya ini. Ya. Kalau boleh tahu Pak, apakah di dalam head unit ini ada perubahan atau ada penyesuaian lain yang untuk memaksimalkan audio dari mobil ini? Kalau dari head unit tidak ada. Saya sangat jarang berubah head unit, terutama yang head unit fiturnya sudah komplit seperti mobil ini ya. Jadi ketika kita mengganti head unit dengan aftermarket, biasanya kita ada kehilangan sesuatu. Paling umum kita kehilangan kendali di setir. Itu saya bukan pantang, tapi ya saya berusaha menghindarin itu. Fungsi mobil sebisa mungkin tetap berfungsi seperti originalnya. Jadi ketika mobil itu bisa dikontrol dari setir, ya setelah di-upgrade juga harus bisa seperti itu. Gitu. Jadi head unit tidak ada yang kita rubah. Baik Pak, kalau dari segi tidak ada, mungkin biasanya kan kita kalau di audio itu suka ada tambahan player. Nah ini berarti tidak ada? Tidak ada, playernya menggunakan originalnya mobil. Oke, gitu. Baik. Dan dari segi head unit karena biasanya kalau dari kan ini dari Mark Levinson, berarti produk dari Mark Levinson-nya sendiri itu diganti semua atau tetap ada yang berfungsi? Yang berfungsi ada amplifiernya. Jadi kita mengambil amplifier outnya si Mark Levinson menuju ke si Alpine statusnya, prosesornya itu sebagai input signalnya. Gitu. Nah lalu setelah dari situ ya speaker di tempat originalnya ini semuanya digantikan. Speakernya digantikan, untuk speaker depan digantikan dengan Audison tipe Thesis. Speaker centernya kita ganti dengan vokal mid-range seri M 3,5 WM. Lalu juga kita tambahkan ada rear center, itu yang mungkin terlihat satu aja sih yang di belakang. Rear center itu juga dari vokal 3,5 WM. Berarti bisa dikatakan upgrade-nya itu berarti lumayan signifikan berarti? Iya, itu karena semua yang dipakai kalau dari merek-merek yang tadi tersebut sudah hampir yang paling tinggi semua dari merek tersebut gitu. Jadi seperti speakernya dari Audison ini tipe tertinggi di speakernya gitu. Dari Alpine juga
prosesornya tipe tertinggi. Untuk vokal ini kedua tertinggi sih, jadi satu tingkat di bawah yang paling tinggi. Jadi secara grade produk yang dipakai sudah yang bagus-bagus semua lah gitu. Pak, boleh kita dengerin suaranya Pak seperti apa dan? Oke, boleh, yuk kita coba dengerin. Nah, kalau untuk jenis musik sih kita ini kita setting untuk apa namanya, untuk general ya, general musik. Jadi tidak ada spesifik jenis tertentu. Nih guys, ini hasil dari audio yang tersemat semua dari Lexus UX 300 ini guys. Ini kedengeran banget nih kalau suaranya itu syahdu banget dan alunannya tuh seakan-akan mengalir. Nah, kurang lebih sih audionya ini bener-bener kalau misalnya kita nyetir, kita santai, ini audionya ini bener-bener bisa membawa dengan suasana dengan sempurna. Nah, oke guys, ini hasil dari suara audio Lexus UX 300 elektrik ini, dan kedengarannya sangat syahdu dan memberikan suasana yang mengalir di dalam mobil. Belum lagi mobil ini dimensinya tidak terlalu besar, tapi dengan tatanan komposisi suara yang dari depan sampai belakang itu rata, itu pastinya akan memberikan audio yang sangat sempurna. Ditambah dengan keheningan kabin dari mobil ini yang sangat baik, apalagi ini mobil listrik, pastinya kalau kita nyetir mobil ini dengan audio yang seperti ini pastinya akan semakin betah, apalagi buat perjalanan jauh tentunya guys. Oke. Oke, nah setelah tadi saya mendengarkan berbagai informasi yang luar biasa dan mendengar sedikit-sedikit informasi yang terspill dari sebelumnya, tercerahkan juga nih dengan aspek audio yang sangat nyenyak. Berarti speknya semua rata kanan berarti ya Pak tentunya ya? Iya, betul. Jadi dari mulai prosesornya kita pakai Alpine Status, lalu ada monoblock untuk subwoofer Audison-nya, 2 piece subwoofer Audison-nya. Lalu untuk speaker depannya kita pakai Audison Thesis 2-way. Lalu untuk senternya kita pakai vokal 3,5 WM untuk speaker center dan rear centernya. Oke, luar biasa berarti speknya berartinya. Pak, kalau boleh tahu Pak, sedikit informasi tentang berapa sih total modifikasi yang spek yang luar biasa Dewa ini nih? Kalau untuk totalnya sih di kurang lebih 260 juta. Wow. Untuk budget untuk yang di mobil ini ya. Gitu. Biasa. Nah, berarti ini apakah sudah sesuai keinginan si customer yang memang gila banget sama audio ini? Seharusnya sudah. Ini mobil ketiga customer ini yang kita kerjakan. Jadi semakin kemari kita semakin mengerti selera customernya. Jadi ya harusnya ini paling mendekati selera si customernya. Gitu. Berarti nice to perfect berarti? Perfect ya, untuk si customer, setidaknya untuk si customernya kita usahakan yang terbaik lah, yang sesuai dengan seleranya, sesuai dengan requestnya, sesuai dengan selera musik yang dia dengarkan gitu. Oke, luar biasa. Ini dari keren banget nih audionya nih guys. Pak Dika, nah kalau boleh tahu lokasi dari Final Inspection Audio sendiri di mana dan apakah ada media sosialnya supaya teman-teman semua tuh bisa tahu apa saja yang menjadi portofolio dari mobil-mobil yang sudah pernah dikerjakan? Ada. Lokasi kami di Jalan Guntur nomor 80, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sosial media ada Instagram di @fi_audio. Kalau ada yang mau bertanya-tanya atau mau melihat portfolio kami, boleh di Instagram kami atau boleh menghubungi saya di 0812 92 54 888. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Luar biasa. Oke, itu dia guys, hasil dari modifikasi audio yang sangat luar biasa pertama di Indonesia untuk Lexus UX 300e yang sangat-sangat menarik. Sekian dari gue, terima kasih, jangan lupa subscribe, bye.